Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya kembali akan menanggapi beberapa pernyataan dari Bib Arya ya. Yang belakangan ini kita lihat sepertinya dia itu menyembunyikan beban berat begitu ya. Karena terlihat bicaranya itu malah nggak sesuai dengan fakta-fakta atau memutarbalikkan fakta seperti itu. Dan pola pikirnya saya lihat juga sama persis dengan para habaib yang ada di Indonesia, yaitu diantaranya itu playing victim, suka memframing, ya kan, memutarbalikkan fakta. Nah, jadi pola pikirnya menurut saya itu udah sama atau jiplak gitu ya, jiplak pola pikirnya para habaib yang ada di Indonesia. Seperti orang yang dipekerjakan oleh bos besar dan dibayar mahal, dimana mempekerjakannya itu untuk apa ya? Untuk merekrut atau mencari anggota sebanyak-banyaknya, gitu, untuk menguati pengikutnya yang sebelumnya, untuk memperbanyak pengikutnya yang sebelumnya, gitu. Tetapi yang terjadi sebaliknya, orang itu tidak mampu merekrut orang banyak, malah orang-orang yang sudah mengikutinya itu malah pada lari. Nah, akhirnya karena sudah dibayar banyak ya, sudah dibayar besar oleh bosnya itu, ya pastinya ya jadi beban berat, jadi mumet kan. Akhirnya resah, galau, seperti itu. Nah, Bib Arya ini kayak orang itu tadi, kalau saya lihat. Nah, bagaimana Bib Arya ini bisa merekrut banyak orang atau mempengaruhi banyak orang, sedangkan apa yang dikatakan belakangan ini juga tidak sesuai fakta realita yang ada. Dia suka bicara bermacam-macam tapi tanpa bukti, ya kan? Jadi bicaranya sekarang itu dia nggak bisa membuktikan kebenarannya, gitu. Apa saja yang dia bicarakan itu, seperti dia action telepon, bicara sama ulama siapa gitu. Nah, itu kan nggak ada buktinya, ya kan? Nah, kalau seperti itu kan semua orang bisa melakukannya. Cuman pertanyaannya itu kan percaya apa enggak, gitu loh. Karena kita semua kan tahu Bib Arya itu kalau sumber itu juga sering kebablasan daripada tidaknya. Artinya fakta yang terjadi itu kebanyakan tidak sesuai dengan sesumbernya, begitu. Nah, ini coba kita simak satu persatu pernyataannya. Tukang dobol sama yang ditobol-dobolin. Orang itu kalau tukang dobol itu ya tidak dipakai sama orang. Tapi kalau orang yang mencegah para orang-orang yang tukang dobol, pasti banyak dipercaya sama orang. Nah, ini jelas tidak benar kan? Dikatakan kalau orang dobol itu nggak ada yang mempekerjakan, kan gitu kan? Nah, kalau orang yang tidak suka dobol banyak yang mempekerjakan, ini ya tidak benar. Contoh gini aja, para habib yang ada di Indonesia ini kan juga tukang dobol. Nah, para habib ini ya mau aja mempekerjakan orang-orang yang tukang dobol juga. Bahkan ahli dobol ini, kalau ada orang ahli dobol, ini para habib kemungkinan besar juga sangat membutuhkan. Dan kemungkinan besar juga akan berani membayar dengan bayaran yang sangat besar. Kira-kira kan begitu kan? Biasanya kelompok-kelompok itu, tukang-tukang dobol teriak dobol. Iya, betul, sama dengan itu FPI yang pendirinya juga para habaib ya. Itu PKI teriak PKI, ya kan? Waktu Pilpres kemarin itu, waktu kampanye itu bikin bendera PKI sendiri, terus ditunjukkan, diviralkan, lalu dibakar sendiri, ya kan? Jadi PKI teriak PKI, betul. Tapi mereka itu sekarang menjadi sahabat atau bahkan keluarga dari Bib Arya ini. Kan begitu faktanya kan. Mereka jadi bingung gitu loh. Caranya apa ya? Mereka hampir nyaris tidak punya cara. Nah, kan, ini diputar balik kan. Jadi menganggap Kiai Haji Imaduddin beserta tim ini bingung nggak punya cara, ya kan? Padahal yang terjadi sebaliknya, yaitu para habaib yang ada di Indonesia ini sudah kehabisan jalan untuk menyelamatkan nasabnya agar tersambung
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita ketahui ada metode dalam pencatatan nasab ya, yaitu metode kajian ilmiah. Yang kedua, metode tes DNA. Nah, kedua metode ini sama-sama batal, ya kan? Sehingga Ba'alawi yang ada di Indonesia ini atau semua Ba'alawi sudah tidak punya lagi harapan untuk menyelamatkan nasabnya agar dipercaya sebagai keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kan? Jadi kelompok pemecah belah yang menganggap saya ini benalu itu karena memang mereka itu udah adanya saya itu bingung gitu loh. Aduh, setiap mau propaganda ada si Arya gitu. Bingung ya? Mau ngapain bingung, mau ngelawan nggak mampu. Bukan bingung atau bahkan melawan tidak mampu. Masa semua harus ditanggapi? Seperti halnya contoh ini, video ini. Ada Habib Gemblung yang nantang-nantang Kiai Imad. Ini masa mau ditanggapi? Coba kita simak. Ini khusus video buat Anda yang tidak percaya dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Imaduddin, saya khususkan buat Anda. Saya Sami menantang Anda dimanapun Anda berada. Nah, ini orang gemblung seperti ini, ya kan? Nggak ada gunanya, nggak ada perlunya kalau ditanggapi. Masa mau ditanggapi? Tuh. Jadi tidak ditanggapi itu bukan masalah nggak mampu menanggapi, tapi ada manfaatnya apa tidak? Kan gitu kan? Kalau otak waras kan berpikirnya seperti itu pastinya kan? Tuh. Ulama lebih-lebih ada seseorang yang harus kasih pencerahan bagi propaganda yang nggak baik. Apapun itu, kalau ada seseorang yang mengaku kiai, yang mengaku seorang ulama, lebih-lebih mengaku sebagai wali ataupun keturunan wali ataupun cucu nabi sekalipun, kalau mengajak umat untuk membenci seseorang, membenci personal dan lain sebagainya, menyebut si fulan enteng ini, menyebut si fulan itu juga enteng, caci maki segala macam, jangan pernah ikuti. Karena sejatinya pengikut-pengikut mereka adalah kaum-kaum dajjal. Nah, ini bukan mengaku-ngaku kiai, bukan mengaku-ngaku ulama, ya kan? Bukan mengaku-ngaku sebagai keturunan wali, bukan mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tetapi fakta dan bisa dibuktikan, dan kenyataannya seperti itu. Para beliau ini bukan mengajak umat untuk membenci person, ya kan? Tetapi untuk meluruskan apa yang tidak lurus, seperti nasab Ba'alawi contohnya. Untuk membenarkan apa yang tidak benar, seperti apa penjajahan spiritual yang dilakukan oleh para habaib di Indonesia contohnya, ya kan? Jadi bukan membenci personalnya, tapi membenci kelakuan para habaib yang memang dengan gelar habaibnya itu adalah menjajah, menipu spiritual daripada umat Islam di Nusantara ini, ya kan? Dengan mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, padahal bukan, dan memanfaatkannya untuk mendoktrin umat. Dari situ, itu berarti sudah tidak peduli lagi dengan yang disebut surga ataupun neraka, ya kan? Bahkan tidak peduli dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang atau bahkan kelompok yang seperti ini justru ciri-ciri yang sangat mirip dengan ciri-ciri prajurit Dajjal, ya kan? Jadi prajurit Dajjal itu hidupnya penuh kebohongan, sudah tidak peduli lagi dengan surga dan neraka, sudah tidak peduli lagi dengan Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada pada diri para habaib, gitu. Jadi bukan personnya, tapi kelakuannya, kejahatannya, baik kepada umat ataupun kepada bangsa. Jadi apa yang dikatakan oleh Bib Arya ini betul.
Tapi mereka yang ciri-cirinya adalah prajurit Dajjal itu malah sekarang yang dibela-bela oleh Bib Arya. Seperti itu. Orang baik akan digolongkan kepada orang-orang yang baik. Kaum yang bersifat Dajjal akan digolongkan sama kelompok-kelompok yang berkarakter Dajjal. Lalu karakter Dajjal itu seperti apa? Ahlul fitnah. Ini juga betul, ya kan? Tetapi pemahaman dari sisi yang lain itu betul gimana? Jadi Nusantara beberapa bulan belakangan ini ya, mungkin setahun lebih ya, ini memang seperti mengadakan bersih-bersih, di mana para penjahat yang ada di Nusantara ini, yaitu kelompok habaib itu, ya kan? Itu lagi ditunjukkan, lagi dimunculkan kejahatan-kejahatan baik itu kepada umat ataupun kepada bangsa, ya kan? Tetapi tidak cukup seperti itu, tidak cukup hanya penjahatnya saja yang dibersihkan. Ini para pengkhianat juga dimunculkan oleh alam. Pengkhianat umat, pengkhianat NKRI, ini juga dimunculkan oleh alam. Betul. Jadi para pengkhianat ini juga dikumpulkan oleh penjahat-penjahat tadi. Itu dikeluarkan dari barisan Nusantara. Barisan yang dipimpin oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Itu dikeluarkan para pengkhianat-pengkhianat itu. Saya lihat seperti itu, satu persatu, ya kan? Jadi tidak sekedar Nusantara ini oleh alam sedang dibersihkan dari penjahat-penjahatnya, tetapi juga pengkhianat NKRI ini mulai ditunjukkan oleh alam, mulai disingkirkan dari barisan yang memang benar-benar sangat mencintai NKRI dan mengetahui bahwa NKRI ini sedang terancam, terutama oleh kelompok para habaib. Apa yang Anda yakini, pentolan-pentolanmu atau junjunganmu atau seseorang yang kamu idolakan, itu di dunia nyata resah, ketemu orang takut. Levelnya beda banget gitu loh. Levelnya beda banget. Kami dekat dengan pejabat-pejabat tinggi, bahkan sampai pengurus-pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sampai TNI, sampai Polri itu dekat dengan saya. Bahkan sampai pemerintahan itu dekat dengan saya. Kok segitunya gitu loh. Nah, ini berbicara kualitas. Bukannya kebalikannya, para habaib ini menyembunyikan keresahannya karena penyamarannya selama puluhan tahun ini ketahuan bahwa bukan keturunan Rasulullah, ya kan? Akhirnya sangat resah, ya kan? Nah, kalau para tokoh kami, para tokoh pribumi ini, di mana-mana setiap kumpul adanya senyum-senyum, ketawa-ketawa, ya kan? Ya ada serius, ada ketawa, canda, dan videonya juga banyak di mana-mana itu. Para beliau itu setiap bertemu itu sekali dua kali langsung jadi keluarga. Begitu juga yang saya pribadi rasakan dalam ikut andil untuk NKRI ini. Satu kali dua kali ketemu dengan orang baru yang sama-sama peduli dengan NKRI, orang yang baru saya kenal maksudnya, itu saya langsung jadi saudara. Sering kalinya seperti itu. Karena apa? Karena merasa satu jiwa, satu tujuan, satu kecintaan, ya kan? Tidak ada kepentingan, hanya satu kepentingan, yaitu hubul watan minal iman. Nah, karena satu kepentingan itulah, maka kita para pribumi yang baru satu kali kenal, dua kali kenal, cepat menjadi paling tidak sahabat atau bahkan menjadi saudara. Nah, sebaliknya, ini Pak Alawi ini kan nggak berani, ya kan, duduk bareng seperti pelurusan nasab diharapkan dari pihak Robitoh duduk bareng dengan Kiai Haji Imaduddin, yang ngumpet kan, nggak ada suaranya kan. Paling-paling hanya mengutus atau mungkin membayar orang yang tidak mewakili dari Robitoh Alawiyah. Tuh, ya kan? Itu kan kebiasaannya para habib seperti itu, ya kan? Dipermasalahkan oleh pribumi, ya kan? Tidak pernah dihadapi, ya kan? Entah tabayun, berhadapan, entah diskusi, tapi yang menghadapi malah orang lain, tuh, yang tidak mengatasnamakan Ba'alawi atau Robitoh Alawiyah. Kan seperti itu. Seperti Bib Arya ini, apakah dia bicara ini dalam rangka mewakili dari kelompok para habaib? Kan tidak kan? Nah, yang menanggapi selalu orang di luar dari Ba'alawi dan tidak
mengatasnamakan atau mewakili Ba'alawi atau Robito Alawiyah. Selalu seperti itu yang terjadi. Coba, apakah ini tidak bukti bahwa para habaib itu sangat resah, sangat ketakutan, ya kan? Cuma disembunyikan. Tetapi dari gelagatnya beberapa bahkan sangat terlihat sekali sebetulnya bahwa para habaib ini sebetulnya saat ini sudah beberapa bulan belakangan ini sangat resah sekali karena penyamarannya terbongkar begitu. Karena kejahatan-kejahatannya selama ini, selama puluhan tahun, ini sudah mulai terbongkar satu persatu. Seperti itu coba. Nah kalau para tokoh kita, baik itu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, ataupun Gus Fuad Pleret, dan lain-lain, itu kalau mau diajak, jangankan mau diajak diskusi, malah mengajak diskusi. Tetapi kan tidak pernah ditanggapi. Ya kan? Ini mumpung tengah malam saya live, nggak ada yang nonton, orang-orang penting pada istirahat. Jadi ngobrol sama kadrun-kadrun saja, yang otaknya seprapat. Menurut saya kalau live-nya itu masih malam atau agak sore gitu, itu saya lihat komentarnya itu banyak yang menyerang, mencaci begitu. Banyak yang sudah tidak percaya dengan Bib Arya ini. Jadi makanya dia sekarang live-nya tengah malam, biar bicaranya bebas, nggak banyak yang mencaci kan, yang mencaci karena yang dibicarakan itu nggak sesuai kenyataan gitu, ya kan, berusaha menggiring opini seperti itu, ngelantur pembicaraannya. Jadi sekarang dia pilih live-nya itu tengah malam, banyak yang udah pada tidur gitu loh. Nah kalau pejabat sudah pada tidur, kenapa memang gitu loh? Kalau menurut saya karena dia live-nya kalau nggak tengah malam sekarang itu kebanyakan komentar-komentar itu negatif kepada dirinya gitu. Makanya sekarang live-nya tengah malam seperti itu menurut saya. Disuruh membenci satu sama lain, ternyata bukan apa-apa, levelnya jauh sama Arya. Jauh, memang jauh banget. Orang-orang nggak dipercaya. Dan orang-orang yang bermental tempe, coba kalau seandainya mentalnya beja, pasti udah berhadapan langsung depan-depanan sama saya. Iya, levelnya beda jauh. Kalau Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani kok dibandingkan dengan Bib Arya, ya kalah jauh, ya kan? Ya nggak perlu saya jelaskan gitu loh, semua ya tahu, nggak ada apa-apanya Bib Arya ini kalau dibandingkan levelnya dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani begitu. Dia bilang saya kenal jenderal, saya kenal apa, saya kenal ini, saya kenal itu. Saya juga bisa bilang saya kenal alien, ya kan? Saya kenal Superman, loh, saya kenal Batman, kan gitu kan. Pertanyaannya siapa yang percaya dengan saya, kan gitu kan. Maka saya nggak akan bilang seperti itu gitu loh. Jadi zaman sekarang itu apalagi di media sosial ya, kita itu berusaha bicara sesuai fakta gitu loh, sesuai realita. Kita berusaha bicara itu yang objektif. Dari situ nanti orang baru mau percaya kepada kita. Nah kalau kita bicara hanya berdasarkan opini, hanya berdasarkan imajinasi, ya kan, tanpa data fakta yang ilmiah, yang konkret, yang nyata, bagaimana orang mau percaya? Kecuali orang-orang yang sudah termakan doktrin dari kelompok para habaib yang ada di Indonesia. Itu mereka itu kasihan sekali. Diceritakan yang nggak masuk akal sekalipun ya mereka akan percaya. Nah kita yang masih mau memakai akal sehat, ya tentunya kita bisa mempercayai sesuatu itu yang sesuai fakta, yang ilmiah, kan seperti itu kan. Ada orang gampang mengaku sekarang cucu Nabi, musim politik sama. Dulu sama orang mengaku cucu Nabi, zuriat Nabi, di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Entek-enteknya budak-budaknya mencetak isu PKI. Mereka cetak atribut Palu Arit, mereka viralkan sendiri, mereka bakar-bakar sendiri. Itu kelakuan-kelakuannya. Ya berbeda banget Bib kalau dibandingkan yang dulu mengaku-ngaku keturunan Nabi, terus berusaha menumbuhkan isu bahwa PKI bangkit lagi, ya kan? Itu beda dengan yang sekarang, yang dikatakan mengaku keturunan Nabi. Bukan mengaku keturunan Nabi, tapi masyarakat atau umat banyak mengetahui bahwa beliau itu keturunan Nabi dan bisa dibuktikan, ada pencatatan atau manuskripnya, ya kan? Nah kalau yang dulu
maksudkan itu kan mengaku tanpa bukti, mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ya kan? Sekarang baru kebongkar bahwa Ba'alawi itu ternyata hanya mengaku-ngaku tanpa ada bukti bahwa mereka adalah keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sekarang mereka itulah yang Bib Arya ini bela mati-matian. Wah, kalau saya ya malu toh menganalogikan, ya kan, menganalogikan peristiwa yang dilakukan oleh FPI pada musim Pilpres tahun 2019 itu. Ya, kalau saya menjadi Bib Arya ya malu, saya cari analogi yang lain gitu kan. Karena analogi yang dipakai itu justru kelompok yang sekarang oleh Bib Arya itu bela mati-matian. Kan seperti itu. Dirinya menganggap sebagai keturunan Nabi. Ceritanya Wali Songo. Ini lebih unik lagi. Mengaku zuriat Wali Songo. Hati-hati, Wali Songo mau dihancurkan namanya. Hati-hati. Nah, ini narasi-narasi seperti para habaib, ya kan, mengatakan bahwa orang-orang yang mau meluruskan nasab Ba'alawi ini sebagai kelompok pemecah belah umat, ya kan. Narasinya hati-hati, sekarang ini ada kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah umat. Nah, ini kalau berhasil, akhirnya upaya pelurusan nasab ini akan tidak berjalan lagi, kan seperti itu kan, ya kan. Jadi ini sama, narasi Bib Arya ini sama dengan narasi-narasi yang dilancarkan oleh kelompok habaib itu untuk menghalangi upaya dari pelurusan nasab Ba'alawi. Nah, sekarang sudah berhasil, sudah terbukti bahwa nasab Ba'alawi ini memang batal ya, dengan dua metode itu batal semua gitu loh. Jadi upaya mereka untuk menghalangi pelurusan nasab ini nggak berhasil. Ya salah satu upayanya ya seperti tadi, hati-hati. Saat ini ada kelompok yang berusaha memecah belah umat, membenci para habaib lah. Tetapi alhamdulillah upaya mereka selalu tidak berhasil. Begitu juga Bib Arya. Upaya yang saat ini dilakukan oleh Bib Arya insya Allah tidak akan berhasil, ya kan, karena umat Islam di Nusantara ini berkat tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, ya kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan kesadaran umat Muslim di Nusantara ini untuk berpikir secara objektif, ya kan, mencermati, menyikapi tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para habaib yang ada di Nusantara ini, ya kan. Jadi upaya apapun yang akan dilakukan oleh Bib Arya, ya kan, untuk membela para habaib ini, saya yakin insya Allah tidak akan berhasil. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu ya, saudara-saudaraku semua. Dari Sabang sampai Merauke, jika ada kekurangan atau kesalahan kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!